Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Fitria Roza Prabowo dengan NIM 210705054. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu Social Engineering, yang dimana di sini pembuatan video untuk memenuhi mata kuliah keamanan jaringan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Mulkan Fadili, STMT. Pada materi Social Engineering ini kita akan membahas beberapa materi, yang dimana yang pertama yaitu pengertian social engineering, kedua jenis-jenis social engineering, yang ketiga cara kerja social engineering, yang keempat dampak yang ditimbulkan social engineering, yang kelima contoh serangan dalam social engineering, yang keenam cara mencegah dan memitigasi social engineering, dan yang terakhir tips menghindari serangan social engineering. Pertama yaitu pengertian social engineering. Social engineering adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini biasa saja terjadi secara online, tatap muka, atau dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku mereka. Yang kedua yaitu jenis-jenis social engineering. Yang pertama ada pretexting, yaitu pada jenis ini para pelaku akan mendapatkan sejumlah informasi dari kebohongan yang dibuat olehnya. Pelaku akan berpura-pura berasal dari sebuah instansi atau lembaga penting dan meminta informasi sensitif pada para korban sebagai bentuk tugasnya. Yang kedua, baiting. Serangan atau jenis social engineering yang kedua ini yaitu yang dimana para penyerang akan menggunakan serangan umpan guna memancing keingintahuan dari korbannya. Pelaku akan mengikat korban agar masuk ke perangkapnya. Hal ini akan menyebabkan data pribadi akan dicuri atau sistem device korban terkena malware. Yang ketiga, phishing. Phishing adalah serangan yang cukup berbahaya melalui email atau pesan teks. Biasanya pelaku akan melakukan broadcasting untuk membuat korban memiliki rasa ingin tahu atau bahkan menakut-nakuti korbannya. Para korban akan terdorong untuk mengungkapkan informasi pribadi, mengklik tautan ke situs yang berbahaya, atau membuka file yang berisi malware. Yang keempat, spear phishing. Spear phishing adalah serangan yang lebih terstruktur dibanding phishing. Dengan metode ini, para pelaku telah memilih korbannya sedari awal, baik individu maupun berbentuk perusahaan. Biasanya, para korban akan menyesuaikan konten pesan, posisi, dan nama akun sesuai dengan kenalan atau konten yang dimiliki oleh korban. Spear phishing biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan berbulan-bulan dalam menjalankannya. Yang kelima, scareware. Scareware merupakan kejahatan dengan cara menakut-nakuti calon korban dengan menampilkan interface peringatan atau penanda bahaya pada device. Tujuan dari tipe scareware ini adalah untuk membuat korban mengikuti arahan dari pop-up tersebut dan pelaku akan langsung mengambil semua data-data pribadi korban dalam hitungan menit saja. Yang keenam yaitu tailgating. Tailgating adalah tipe social engineering yang melakukan kejahatan secara langsung dengan bertemu calon korbannya, kemudian mengorek berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku. Seorang pelaku social engineering bisa menyamar menjadi siapapun untuk bisa melancarkan aksinya dalam mengelabui korban. Biasanya ia akan mengincar orang dengan jabatan strategis pada sebuah perusahaan. Yang terakhir, quid pro quo. Tipe terakhir ini adalah quid pro quo yang merupakan sebuah taktik dengan menawarkan keuntungan ataupun jasa mereka.
Mayoritas pelaku pada kasus ini akan menyamar sebagai orang dari sebuah perusahaan dan memberikan penawaran khusus pada calon korbannya. Apabila mereka tergiur, pelaku akan langsung mengambil semua data dan juga informasi pribadi yang nantinya digunakan untuk mengancam korban tersebut. Selanjutnya adalah cara kerja social engineering. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Para pelaku social engineering biasanya akan melakukan perencanaan yang matang untuk bisa mendapatkan data pribadi seseorang. Hal ini dikarenakan mereka sudah paham dengan cara membobol hingga taktik untuk mengelabui calon korbannya agar lengah dan berhasil melakukan kejahatan. Setiap data pribadi yang diambil akan dimanfaatkan oleh para hacker untuk dimonetisasi demi mendapatkan keuntungan besar. Yang kedua, riset sebelum melakukan aksi social engineering. Sesaat sebelum mereka eksekusi rencana mereka, para hacker akan melakukan riset atau pendalaman mengenai target korban mereka dengan teliti dan hati-hati. Hal ini akan mempermudah mereka dalam mengetahui perilaku, kebiasaan, dan juga berbagai hal lainnya yang bisa mengecoh korban. Karena adanya media sosial saat ini, hacker biasanya juga akan mencari tahu dan melihat bagaimana persona Anda selama ada di media sosial untuk memudahkan aksi kejahatannya. Yang ketiga, mengembangkan pretext. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku social engineering ini adalah menyiapkan pretext, tampilan atau kata-kata yang akan digunakan dalam mengelabui korban. Kata-kata ini akan disesuaikannya identitas penyamaran seorang hacker, baik sebagai perusahaan, bank, atau seseorang yang memiliki relasi dekat dengan calon korbannya. Semakin meyakinkan kata-kata yang dibuat, maka bisa membuat korban menjadi terkecoh oleh taktik hacker tersebut. Yang keempat, eksploitasi data. Jika korban merespon serangan pelaku, maka hacker akan bergerak cepat dan hati-hati dalam meminta data pribadi korban seperti nomor rekening, nomor identitas, atau password media sosial. Tak sedikit hacker yang langsung memberikan link phishing pada korbannya melalui pesan singkat untuk memudahkan mereka dalam memasuki sistem perangkat korbannya. Yang kelima, research Gmail. Terakhir, hacker akan memutuskan hubungan pesan atau komunikasi pada korban dan dalam sekejap bisa menghilang. Hal ini membuat korban tidak tahu-menahu perihal identitas hacker ataupun ancaman apa yang akan mereka dapatkan berikutnya. Yang keempat itu dampak yang ditimbulkan oleh social engineering. Dampak yang ditimbulkan oleh social engineering dapat dibilang berpotensi off-scale. Maksudnya, adalah biasanya hacker memiliki tujuan yang besar saat melakukan serangan social engineering yang lebih dari sekadar social manipulation, sehingga serangan tidak berakhir pada membuang-buang waktu korban saja, tetapi sampai berhasil menaruh malware atau virus atau hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar di pihak korban. Jika kita melihatnya dari sisi perusahaan akan menerima kerugian yang besar karena harus mematikan atau memutus seluruh sumber daya dan juga akses kepada jaringan internet dan perangkat hanya dengan satu tujuan, yaitu membersihkan seluruhnya dari bekas jejak virus atau malware. Perlu diingat bahwa social engineering sama bahayanya dengan sebuah komputer atau server yang berhasil diretas, karena dalam hal ini yang menjadi target penyerangannya adalah pribadi manusia sendiri. Dengan berhasil diretasnya manusia, maka langkah serangan selanjutnya akan menuju kepada serangan yang dampaknya lebih besar. Selanjutnya yaitu contoh serangan dalam social engineering. Di sini ada beberapa contoh serangan dalam social engineering. Yang pertama, worm attack. Worm attack bertujuan menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus worm bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat cinta yang berisi pesan cinta dan link. Saat link dibuka, maka worm atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari
$20 juta Amerika Serikat atau setara dengan 303 miliar. Yang kedua yaitu peer-to-peer network attack. Jaringan P2P juga sering terjadi atau sering menjadi incaran dari serangan dengan metode social engineering. Biasanya serangan ini akan berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file siap download dengan nama yang menarik perhatian. Contohnya, AIM and AOL password, hacker.x, Microsoft CDK, atau generator.x. Dua file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang baik digunakan oleh para pekerja. Yang keenam yaitu cara mencegah dan memitigasi social engineering. Yang pertama, jangan membuka email dan lampiran dari sumber yang mencurigakan yang berpotensi social engineering. Cara yang dapat dilakukan adalah mengatur spam filter agar mengurangi email yang tidak diketahui asal-usulnya. Yang kedua, gunakan multi-factor authentication. Dapat diartikan sebagai metode autentikasi atau proses verifikasi pengguna yang dapat atau yang akan diakses suatu perangkat maupun server. Jika suatu perangkat, akun, atau server dilindungi dengan multi-factor authentication, penggunanya harus memberikan 2 atau bahkan lebih bukti bahwa orang tersebut memang pemilik asli dari perangkat, akun, atau server tersebut. Yang ketiga, terus memperbarui software antivirus yang digunakan. Untuk jaga-jaga, ada baiknya untuk memastikan fitur perbarui otomatis dijalankan, atau biasakan untuk mengunduh suatu perangkat, lunak, atau software versi terbaru setiap hari sehingga dapat meminimalisir kemungkinan infeksi virus atau malware. Yang keempat, jangan sembarangan mengisi form data pribadi atau menekan klik pada tautan asing. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan yang merugikan. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk waspada dalam pembagian data pribadi di dunia maya. Yang terakhir, menghindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipkan malware, virus, atau sistem yang bisa meretas suatu perangkat. Pastikan file yang akan kamu download berasal dari situs terpercaya. Yang ketujuh yaitu tips menghindari serangan social engineering. Tips menghindari ancaman social engineering ini adalah yang pertama, tidak mudah mengklik sembarang tautan, khususnya yang terlihat mencurigakan. Yang kedua, memeriksa kembali sumber situs yang ingin diakses. Yang ketiga, hindari percakapan yang menjurus pada informasi pribadi dengan orang asing. Yang keempat, tidak mengunduh file dari sumber yang tidak jelas. Yang kelima, menolak request email atau pesan dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Dan yang terakhir, selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Kesimpulan dari materi ini adalah efek dari serangan social engineering dapat menimbulkan kasus yang melampaui sekedar file yang hilang ataupun data yang dicuri. Berbagai jenis serangan social engineering dapat mengganggu perusahaan, menyebabkan kerugian finansial, dan mengakibatkan nama yang buruk bagi suatu organisasi. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan, mengidentifikasi, mencegah, dan menangani serangan social engineering. Milikilah protokol, standar, dan guidelines yang terupdate dan selalu dilakukan tanpa alasan apapun agar dapat mencegah terkena serangan social engineering. Kalau tidak dijalankan dengan baik, dampak dan kerugian yang diterima akan sangat besar dan juga tentunya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian paparan materi social engineering dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.